Halo, hai, sukacita dan damai sejahtera senantiasa hendaklah tinggal dan tetap menetap di dalam kita. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Lukas pasal 2 tentang berita kepada para gembala. Demikian, saudaraku. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kutukan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya cerita kita akan tahu bagaimana malaikat akhir bersukacita dan pergi mencari untuk melihat apakah benar berita yang disampaikan oleh para malaikat itu. Tapi yang menarik adalah di ayat terakhir ini dikatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberikannya kepada orang manusia, siapa saja saudara dan saya yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan setiap orang, siapa saja saudara dan saya ini, selama kehidupan kita itu berkenan. Pertanyaannya bagi kita sekarang di masa-masa seperti ini adalah merenungkan, apakah hidup yang saya jalani Tuhan berkenan. Berkenan itu artinya Tuhan menyukai, Tuhan menerima, Tuhan seperti ketika Stefanus mau mati, dia melihat langit terbuka di dalam Kisah Para Rasul. Stefanus habis dirajam, lalu dia melihat langit terbuka dan di situ ada suara Tuhan. Inilah anak yang kukasihi. Tuhan berkenan kepada Stefanus. Tapi Tuhan sebenarnya juga berkenan kepada setiap orang yang kehidupannya dipenuhi dengan penurutan, ketaatan, ketertundukan kepada perintah-perintah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita ingin mencari perkenanan itu, carilah perkenanan Tuhan. Jangan kita di dalam kehidupan sehari-hari berusaha agar manusia yang berkenan kepada kita, agar manusia yang disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Tapi berusahalah lakukan setiap hari di dalam kehidupan saudara dan saya, mencari sesuatu hal-hal yang Tuhan berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya hal-hal yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan? Lakukanlah setiap apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apapun yang setiap Tuhan Yesus ajarkan. Dan bagaimana kita mengetahui apa perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Ya, lihat di firman Tuhan, lihat di mana Tuhan Yesus pernah hidup, dan kehidupan Tuhan Yesus itu dicatat di dalam Injil-Injil. Di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu lengkap sekali mencatat tentang kehidupan. Mulai dari Kristus lahir, dia tumbuh dewasa, mengajar, menyampaikan perkataan-perkataan Bapaknya, pencipta langit dan bumi itu, dan diteruskan oleh Roh Kudus yang sampai sekarang ada pada kita. Kalau hidup Bapak Ibu, saya, saudara dan saya terus-menerus menuruti perkataan-perkataan Tuhan, maka kehidupan kita pasti menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, apalagi yang kita butuhkan Bapak Ibu? Segala sesuatu bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan bisa lakukan bagi kita selama kehidupan kita berkenan kepadanya. Pertanyaan sekarang, saudara menuruti perkataan siapa? Saudara menuruti ajaran siapa? Saudara menuruti perintah siapa? Agama saudara, gereja saudara, ajaran pendeta saudara, atau saudara menuruti perkataan-perkataan Kristus? Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 4 itu dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Mulut siapa? Mulut Tuhan Yesus sendiri.
Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ada berasal dari Bapa. Hikmat Bapa diberikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan itu yang diajarkan kepada kita. Bagaimana mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan kalau kita mengikuti ajaran orang lain? Bagaimana kehidupan kita berkenan kepada Tuhan kalau kita menyembah dan menyebut Tuhan yang lain? Meninggikan dan mengagungkan Tuhan yang lain. Tapi tinggikanlah Tuhan Yesus. Seperti Musa meninggikan tongkat. Dan ular beludak menjadi tanda. Anak manusia juga harus ditinggikan, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu harus kita tinggikan di dalam kehidupan kita, bukan nama yang lain. Jadi kemuliaan Tuhan diberikan kepada dunia dan diberikan kepada setiap orang yang berkenan kepada kita. Kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, kami bersyukur. Dan kehidupan kami biar menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan bersyukur. Haleluya, amin.